Jessica dan juga Naila, setelah Lebaran ini kan harus ada keuangan yang harus kita jaga gitu. Kita akan bahasnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indef, ada Ibu Esther Sri Astuti. Mbak Esther, selamat sore. Halo, selamat pagi Mbak Jessica dan Mbak Naila. Iya, Mbak Esther, ini tadi nih ya menjadi pertanyaan kita semua termasuk juga warganet. Tapi sebelum beranjak ke bagaimana kita harus menjaga keuangan kita setelah Lebaran, sebetulnya kita pengen tanya soal kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Sedang tidak baik-baik saja atau bagaimana? Ya, kalau kita bandingkan dengan beberapa kondisi ekonomi beberapa waktu yang lalu, memang ini sedang tidak baik-baik saja ya. Tendensinya karena kita lihat indikator dari nilai tukar ya selama ini, khususnya hari ini ya, kita lihat nilai tukar terhadap rupiah terhadap US dollar itu sekitar 17.100. Nah, ini tentunya sangat berdampak tidak hanya pada APBN ya, karena kita tahu bahwa cicilan utang itu kan dibayar dengan US dollar gitu ya, terutama utang yang luar negeri. Sehingga ini kalau US dollar terhadap rupiah terhadap US dollar ini mengalami depresiasi, maka akan terjadi pembengkakan pembayaran cicilan utang dan bunganya. Oke. Yang kedua kita lihat bahwa ya sangat agresif dengan menaikkan tarif impor, dan ini tentunya berdampak pada ekonomi Indonesia karena US ini menjadi salah satu market destination ya dari produk-produk Indonesia. Dan kita tahu bahwa kalau kita ekspor itu turun, maka dampaknya terhadap penerimaan devisa negara kita juga akan turun gitu. Dan ini tidak baik untuk kondisi ekonomi Indonesia juga gitu, Mbak. Mbak, tapi artinya kondisi ekonomi saat ini hanya babak belur karena kondisi eksternal saja atau dari dalam negerinya juga perlu diperhatikan. Kondisinya dari dalam negeri sendiri seperti apa? Dua-duanya. Kalau kita berbicara tentang kondisi ekonomi Indonesia, penyebabnya ada dua. Faktor internal, artinya kalau kita fundamental ekonomi kita itu kuat ya, maka ibarat eh, orang yang staminanya kuat ya, maka di sekelilingnya ada flu akan tidak terasa, akan tidak terkontaminasi, infeksi akan ikut flu juga. Tetapi kalau kita staminanya itu tidak bagus, maka goncangan sedikit saja atau dalam jarak 1 kilo gitu ya misalnya ya, atau dalam satu ruangan itu akan tetap terkena flu gitu. Jadi yang faktor terpenting adalah faktor internal. Kita tahu bahwa utang luar negeri kita makin lama makin meningkat ya dari tahun ke tahun, terutama peningkatan selama 10 tahun terakhir ini. GDP, utang terhadap GDP rasio kita itu sekitar 38%. Nah, ini saya khawatir karena fiscal space Indonesia itu makin kecil, maka utangnya juga akan ditingkatkan lagi gitu. Karena kita tahu anggaran untuk pengeluaran negara yang lainnya itu kan cukup fantastis ya, untuk makan bergizi gratis, untuk Ya. pembangunan perumahan 3 juta dan seterusnya. Itu sih, Mbak. Ya, itu yang menjadi program-program prioritas pemerintah, tapi nyatanya sekarang realitanya ini kalangan ekonomi kelas menengah ini semakin berat menghadapi tantangan saat ini, Mbak Esther. Biaya pendidikan mahal, kesehatan mahal, mau cicilan rumah juga aduh kayaknya berat banget. Nah, bagaimana sih kalangan menengah ini harus bisa tetap bertahan di tengah situasi ekonomi saat ini? Ya, ini adalah satu kondisi yang memang kita harus akui ya. Ada jumlah kelas ini yang turun gitu. Sekitar 9 tahun 2024. Nah, kita tahu sih terjadi karena kenaikan harga sebenarnya itu lebih cepat daripada kenaikan upah. Yang kedua, itu membuat pendapatan real kita itu turun gitu ya. Nah, sehingga memperlemah daya beli masyarakat ya, khususnya kelas menengah. Kalau kelas bawah ada bansos ya, ada social
Mbak Esther, apakah masih terhubung bersama kami? Oke, sepertinya ada kendala dalam sinyal komunikasi. Kita akan kembali mencoba untuk menghubungi Mbak Esther. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.